بلا انتهاء الذي يتنزه عن الحدوث والزوال والفناء. اللهم صل وسلم على سيدنا بمحض فضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang agung, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain kita berkumpul untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah salat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita beriktikaf di tempat yang mulia ini, mengkaji akan suatu ilmu yang tak lain adalah warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, anak turunan kita semuanya dijadikan anak turunan yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di tanggal 2 Dzulhijjah, yaitu bulan yang mulia, bulan yang agung, termasuk dari Ashhuril Hurum, yaitu bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya jumlah bilangan bulan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi di sisi Allah sudah ditentukan ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, yaitu ada 4 bulan Ashhuril Hurum, bulan yang mulia, yaitu bulan-bulan haram. Makna haram di sini bukan haram seperti yang kita pahami biasanya, hadirin. Haram sesuatu yang menakutkan, dosa dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah hurmah, yaitu kemuliaan, bulan yang dimuliakan. Tidak selalu makna haram itu diartikan suatu larangan. Semisal kita sering mendengar tanah haram, tanah haram kayak di Mekah, Madinah. Apakah tanahnya haram? Bagi kita kaum muslimin nggak haram, bahkan mulia. Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka haram untuk masuk ke tanah tersebut, karena tanah tersebut adalah tanah yang dimuliakan. Semisal di kota Mekah ada batasan, mana itu tanah haram, mana itu yang bukan. Kalau orang non Muslim masuk ke Mekah boleh, tapi ketika masuk ke batasan tanah haram maka tidak boleh masuk ke tanah haram, karena gak semua dari kota Mekah itu tanah haram. Di Madinah juga begitu. Begitu pula kita sering mendengar Masjidil Haram. Apakah masjidnya haram? Ya enggak. Tapi di situ mulia. Orang sholat di situ beda dengan orang sholat di selain dari Masjidil Haram pahalanya. Makanya kalau orang salah paham di dalam makna haram ini bahaya, hadirin. Ada salah satu masjid dinamai Masjidul Halal. Ketika ditanya, kenapa namanya Masjidul Halal? Iya, Beb, kalau yang di Mekah Masjidil Haram, di sini halalnya. Padahal sah-sah saja ngasih nama Masjidil Halal, gak masalah. Tapi kalau alasannya karena seperti itu, berarti kurang paham dari mana Masjidil Haram. Yang dimaksudkan di situ bukan masjidnya terlarang, tapi adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bulan. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan bahwasanya bulan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, ada 12 bulan.
dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an tidak diperinci apa saja 4 bulan tersebut. Namun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjelas apa saja sih 4 bulan tersebut. Nabi katakan salas mutawaliyah. Kata Nabi, 3 dari 4 bulan itu menyambung, yaitu Dzulqa'dah, bulan yang lalu, Dzulhijjah, bulan saat ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan yang akan datang. 3 nyambung kata Nabi Muhammad SAW, dan 1 terpisah, tak lain adalah bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Makanya orang yang beribadah di 4 bulan tersebut pahalanya luar biasa dibandingkan selain dari 4 bulan tersebut dan dari selain bulan Ramadan. Nah, jadi dianjurkan untuk kita untuk bertambah atau semangat di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan mulia ini. Lebih-lebih ada riwayat khusus lagi di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini istimewanya luar biasa hadirin. Sampai Nabi mengatakan dalam salah satu hadis, "Ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahab ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kata Rasul SAW, tidak ada hari yang dimana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di tanggal 2. 10 hari pertama ini amal soleh amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu amalnya. Entah itu sholat, entah itu mungkin kita mengeluarkan sedekah, atau mungkin kita berpuasa, atau mungkin kita membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya, zikir, wirid. Semua amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama ini amatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan bahwasanya tidak ada hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama ini, salah satu sahabat ada yang bertanya, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Berperang membela agama. Ini kan juga termasuk dari amal soleh. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Walal jihad fisabilillah." Kata Nabi SAW, sekalipun jihad di jalan Allah belum tentu menandingi amal soleh dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kata Nabi, rajulun, seseorang, kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kata Nabi SAW, kecuali seseorang yang keluar, dia bawa dirinya, dia bawa hartanya untuk berperang membela agama Allah, habis hartanya bahkan jiwanya tidak kembali lagi. Dalam artian mati syahid. Kalau cuma sekedar jihad belum tentu mati syahid. Tapi kalau sudah mati syahid baru menandingi amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal soleh. Apapun yang mungkin kita bisa. Mungkin kita bisa puasa, senang puasa. Atau mungkin kita senang baca Al-Quran, tambahin lagi itu baca Al-Quran. Mungkin kita senang sholat, tambahin lagi sunnah mutlaknya dan lain sebagainya. Atau mungkin kita senang zikiran, sholawatan dan lain sebagainya. Semua dari amal soleh ini amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi puasa, itu juga amal soleh yang luar biasa. Lebih-lebih lagi nanti Yaum Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Hijriah, dan Yaum Arafah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau sekarang tanggal 2, berarti tanggal 8 itu insya Allah hari Sabtu. Hari Sabtu yang akan datang. Hari Sabtu itu tanggal 8, itu disunahkan puasa juga. Kemudian lebih-lebih, misal saya gak kuat Beb kalau puasa Beb, misal setidaknya Yaum Arafah usahakan untuk bisa puasa. Saya gak bisa lah, apalagi sampai dari awal bisa. Kalau dari awal itu luar biasa, seandainya bisa puasa. Sudah kita dapat pahala, insya Allah turun 10 kilo. Yang pengen diet sekarang ini waktunya, langsung turun gitu. Jangankan 10 kilo, mungkin 20 kilo turun gitu. Tarwiyah puasa hari Sabtu. Berarti hari Ahad minggu depan itu tanggal
tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaum Arafah. Nah, kalau seandainya nggak bisa puasa terus misal karena aktivitas dan lain sebagainya, setidaknya hari Arafah jangan sampai nggak puasa. Sayang hadirin, hari Arafah ini kalau kita puasa, ini sunnah bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji. Jadi puasa Arafah itu sunnah li ghairil hajj, selain orang yang melaksanakan ibadah haji. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah itu sudah pahalanya luar biasa, amal soleh yang begitu luar biasa. Semua orang yang wukuf di Arafah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang nggak melaksanakan ibadah haji, maka kita melaksanakan ibadah puasa. Dan pahalanya juga luar biasa. Bahkan Nabi ketika ditanya tentang puasa Arafah, orang yang melaksanakan puasa Arafah, kata Nabi SAW, akan diampuni dosanya 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bukan berarti tahun depan boleh maksiat, itu enggak. Yang dimaksudkan diampuni di sini, ulama menjabarkan dijaga seseorang tersebut untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara fadilah atau keutamaan dari orang yang melaksanakan ibadah puasa Arafah. Ini mungkin kita sering mendengar hadirin, masalah ini mungkin tiap tahun mungkin diulang sama ulama, baik ustadz, kiai. Cuman kadang maaf ketika hari Arafah masih aja banyak orang yang nggak puasa hadirin. Yang bisa lihat di luar biasa, banyak yang nggak puasa. Kenapa demikian? Karena terkadang saya mikirnya begini, zaman sekarang ini kalau iming-imingnya urusan akhirat itu kurang semangat hadirin. Saya heran. Padahal ini kan luar biasa. Bayangkan dengan puasa cuman beberapa jam. Puasa itu berapa jam? Nggak nyampe 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Puasa itu paling kisaran 13 jam kurang lebih. 12 atau 13 jam. 13 jaman. Itu lihat dengan puasa tersebut, subhanallah, dosa kita tahun yang lalu diampuni oleh Allah, tahun yang akan datang kita dijaga untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi coba kalau iming-imingnya urusan dunia, misal ya, ketua masjid meninjau, misal ngasih pengumuman, tadi kan pengumumannya subuhan di bawah ya, di habis majelis taklim ada hidangan, misal diumumkan tadi, nanti puasa Arafah minggu depan bagi jamaah masjid meninjau Assalam yang puasa di tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah akan saya beri sepeda motor PCX 11. Puasa enggak kira-kira? Puasa. Kenapa? Iming-imingnya urusan dunia. Ini manusia, ini zaman sekarang hadirin. Kalau sudah urusan dunia, semangat. Padahal urusan akhirat ini yang lebih penting. Urusan akhirat ini yang lebih penting hadirin. Bayangkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita puasa cuma 13 jam. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa. Kemudian di tanggal 10-nya. Sudah tanggal 9 kan Arafah, berarti tanggal 10 Dzulhijjah adalah lebaran haji atau Idul Adha. Itu ada kesunahan juga yang juga jarang diamalkan oleh orang, atau mungkin lupa, atau mungkin nggak tahu. Apa itu? Dari adzan subuh tanggal 10 Dzulhijjah, ini kan paginya sholat id, subuhnya itu jangan makan, jangan minum, sunnah imsak. Jangan makan, jangan minum. Ini cuma kesunahan di Idul Adha saja, bukan di Idul Fitri. Dan ini kesunahan cuma setahun sekali ya. Gak makan, gak minum seperti puasa. Gak makan, gak minum sampai kapan? Sampai selesai sholat id. Kalau sudah sholat id harus makan, harus minum. Lanjut beb, misalnya sayang beb kalau cuma dari subuh sampai sholat, bukan pahala, dosa sendiri. Karena gak boleh orang puasa di hari Idul Adha. Tapi sunnah imsak, nahan, gak makan, gak minum dari adzan subuh sampai sholat Idul Adha. Beb, saya nggak makan, nggak minum, cuman jisamsu sebuting deh. Sama aja, itu namanya dia tidak melakukan imsak. Imsak ini sunnah, sayang kalau tidak dilakukan.
Jadi ketika adzan subuh, ibu-ibu jangan buatin kopi suaminya, jangan buatin teh. Ketika minta, Bu, buatkan teh, Mas, imsak Mas. Sampai kapan? Sampai sholat. Selesai sholat makan juga seenaknya. Karena nggak boleh seseorang puasa di hari Idul Adha. Kemudian tambah lagi, Beb, itu kan hari Senin Idul Adhanya misal. Kan hari Senin kan? Saya ini biasa puasa Senin Kemis. Sekalipun bagi orang yang puasa Senin Kemis, dia istiqomah puasa Senin Kemis, ketika hari Lebaran haram dia berpuasa, tidak boleh. Kemudian 3 hari kelanjutannya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ayyamut tasyrik. Berarti kalau Senin tanggal 10, 11-nya hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis ini tidak boleh puasa juga, haram. Tidak boleh puasa. Hari Kamis, Beb, saya biasa puasa Senin Kamis, Kamisnya boleh nggak, Beb? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu ayyamut tasyrik, tidak boleh puasa di situ. Nanti baru Senin yang akan datang puasa lagi, dilanjutkan lagi kebiasaannya atau keistiqomahannya di dalam puasa Senin Kamis. Jadi ini amal-amal luar biasa hadirin. Amal-amalan luar biasa. Di 10 hari pertama ini luar biasa amal soleh yang kita lakukan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi kita yang punya kelebihan harta, tidaknya kita berkorban, bukan korban perasaan, tapi korban kambing, atau mungkin kita yang punya harta lebih lagi, sapi. Kalau unta boleh, tapi pian datangkan dari sana. Kambing ataupun unta. Karena dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ma'amilat Adam min amalin yawman nahar ahab ilallah min iraqatid dam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada suatu amalan dari anak cucu Nabi Adam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi dari iraqatid dam, mengalirkan darah. Darah yang dimaksud ini tak lain adalah hewan kurban. Dan hewan kurban ini pilih yang bagus hadirin. Pilih yang bagus, jangan yang kurus. Pilih yang bagus. Kenapa? Ini nanti akan menjadi kendaraan kita ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena Nabi mengatakan, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat maqayakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarkan, perbagus hewan kurban kalian, karena kelak hewan kurban tersebut akan menjadi tunggangan bagi kalian ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semuanya pasti lewat. Gak ada yang dikecualikan hadirin. Tidak ada satupun manusia yang dikecualikan gak pakai lewat jembatan Shiratal Mustaqim langsung surga, gak ada. Pasti semuanya lewat. Kenapa? Karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa in minkum illa waridha. Di antara kalian pasti akan lewat itu yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Bagaimana jembatan Shiratal Mustaqim? Di dalam kitab Tauhid dijelaskan, jisrun mamdud alamatni jahannam, yaitu jembatan yang terbentang di atas api neraka jahannam. Adakku minas sya'ab wa ahaddu minas sayf, yang mana sifat dari jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Ini di dalam kitab Tauhid dijelaskan. Dan semuanya pasti akan lewat. Semuanya pasti akan lewat. Gak ada yang lepas. Para anbiya, para rasul, para solihin, para syuhada, para ulama, para aulia, semuanya akan lewat itu yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi mereka yang orang-orang yang dekat kepada Allah, gak ada ketakutan sedikit pun ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya dalam riwayat nanti ada yang lewat seperti petir yang menyambar cepat. Bahkan ada yang merasa nanti jembatan itu yang seharusnya tipis, gak tipis, besar. Banyak riwayat. Bahkan ada yang sampai neraka jahanam. Kita kan tahu bahwasanya jembatan Shiratal Mustaqim ini di atas api neraka jahanam. Bahkan dalam riwayat ada yang sampai ketika mau lewat neraka jahanamnya yang ketakutan. Biasanya kan orangnya yang ketakutan sama neraka, takut jatuh. Ini enggak, tapi sebaliknya nerakanya yang ketakutan. Siapa? Dalam satu riwayat, orang yang ahli sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang ahli sholawat itu hadirin, kalau kita mau lewat jembatan Shiratal Mustaqim,
neraka jahanamnya yang ketakutan. Kenapa? Karena Nabi katakan bahwasanya aksiru minas salati alayya fa innaha, karena nanti kata Nabi SAW, salawat yang kita baca, yang kita banyak baca di dunia, fa innaha nurun fil ard, nurun fil qabr wa nurun ala sirat, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, orang yang banyak salawat kepadaku itu nanti akan menjadi cahaya di kuburnya. Di kubur gelap, hadirin, 2 meter kali 1 meter. Kita sering mengantar orang meninggal itu sering. Bahkan yang mungkin miliarder kita antar pernah nggak kita melihat berhubung miliarder PLN dipanggil suruh masang listrik? Ada hadirin. Semuanya sama, 2 meter kali 1 meter gelap. Nah, penerangnya itu tak lain sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa nurun ala sirat, akan menjadi cahaya juga ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kayak dalam riwayat itu, neraka jahanam ketakutan kepada orang yang ahli sholawat kepada Nabi. Ketika mau lewat, itu neraka jahanam mengatakan apa? Dus ala sirat, fulan, cepet-cepet jalan. Fa inna nurak yutfi'u lahabi, karena cahayamu aku khawatir bisa memadamkan api neraka. Karena dikasih cahaya sama Allah, orang yang ahli sholawat di kuburnya dikasih cahaya. Ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim bercahaya, bahkan neraka jahanam ketakutan. Nah, jembatan Shiratal Mustaqim pasti semua di antara kita melewatinya. Gak ada yang lepas, tidak ada yang lepas. Dan di antara kendaraannya nanti adalah hewan yang kita korbankan. Hewan yang kita korbankan. Dan yang perlu diingatkan lagi, masalah hewan korban ini hadirin, itu disembelih setelah sholat Idul Adha, waktunya itu. Kemudian disunahkan bagi orang yang mau kurban untuk tidak memotong kukunya dan bulunya. Sampai kapan? Sampai selesai disembelih itu hewan kurban. Misal di hari pertama ya sudah selesai dipotong hewan kurbannya, baru dipotong kukunya. Ini di dalam madhab kita sunnah. Kalau di dalam madhab yang lain, semisal madhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan wajib seseorang yang mau berkorban itu jangan motong kuku, jangan motong bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Karena semuanya nanti kebahagiaan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu juga diingat, ketika kita mungkin nyembelih hewan kurban, jangan ngasih kulit kepada tukang penyembelih sebagai ujroh atau upah. Karena ini sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. La nu'til jilid lil ujroh, kata Nabi. Kami tidak mau memberikan kulit atau daging misal, atau kepalanya misal, kepala hewan kurbannya, untuk apa? Ujroh, untuk upah bagi mereka yang menyembelih. Nu'ti min indina, kata Nabi Muhammad. Aku akan beri dari kantongku sendiri. Makanya kalau kita nyembelih hewan kurban, jangan kemudian kulitnya Pak ya sebagai upah, nggak boleh. Ini dalam mazhab kita nggak boleh dan dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu hadirin, di antara amalan-amalan di 10 hari Dzulhijjah, di 10 awal Dzulhijjah. Dan di dalam kitab Al-Ghunyah di sini disebutkan, kitab Al-Ghunyah ini karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disebutkan bahwasanya man akrama hadhil ayyam al-asharah akramahullahu ta'ala bi asyar karamat. Di dalam kitab Al-Ghunyah disebutkan siapa orang yang memuliakan 10 hari pertama ini dari amal-amal soleh, maka niscaya akan diberikan kemuliaan 10 kemuliaan. Yang pertama, al-barakah fi umri. Orang yang banyak amal soleh di 10 hari pertama nanti akan diberikan keberkahan di dalam umur. Berkah itu belum tentu panjang, bukan belum tentu umurnya panjang. Yang panjang belum tentu berkah. Berkah ini seperti apa? Seperti misal Imam Syafi'i. Kita punya mazhab, kita ngikutin mazhabnya Imam Syafi'i. Ini mayoritas kaum muslimin muslimat Indonesia itu bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam riwayat beliau meninggal 50 tahunan. Berkah umurnya sampai sekarang disebut namanya.
Sampai sekarang fikihnya dikaji. Sampai sekarang jadi pedoman itu kitab fikih. Makolahnya, ucapannya tetap dipegang. Ini artinya berkah. Ada juga yang mungkin umurnya ribuan tahun, ratusan tahun. Dikenang juga, dikenang Beb. Seperti siapa? Fir'aun. Artinya gak berkah. Umurnya panjang tapi disebut kejelekannya saja. Nah, makanya berkah umurnya kalau seseorang itu memuliakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa ziyada fi malih. Orang yang memuliakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal soleh akan ditambah hartanya. Ini pesugihan hadirin. Yang pengen sugih, rajin-rajin beramal soleh di 10 hari pertama. Ini hakikatnya pesugihan. Orang zaman sekarang nyari sugih kemana-mana hadirin. Biar mungkin masih ingat dulu ada berita viral di Probolinggo, Jawa Timur, yang katanya bisa menggandakan uang. Pernah ingat? Dimas Kanjeng, tahu ya? Itu korbannya banyak hadirin. Bukan cuma orang Indonesia saja, yang dari luar negeri juga banyak. Bukan cuma orang awam saja, yang profesor juga ada. Orang kalau sudah gila sama dunia, profesornya hilang hadirin. Berangkat ke Probolinggo, kenapa? Bisa gandain uang. Subhanallah, bisa gandain uang. Langsung jadi bahlul orang yang profesor ini. Saya heran sampai profesor, mana ada orang bisa gandain uang. Ini dan ini sering terjadi berulang kali. Sekarang Dimas Kanjeng, nanti tidak lama ada lagi orang bisa gandain uang, banyak lagi tamunya. Terus bolak-balik seperti ini. Padahal nggak ada orang yang bisa gandain uang. Seharusnya kita main logika saja. Kalau orang bisa gandain uang, ngapain butuh uangnya orang? Misal saya nih, saya bisa gandain uang. Ngapain saya butuh uang dia? Tinggal uang saya digandain terus. Kalau sudah butuh orang lain, uang orang lain, ini sudah jelas penipuan. Awalnya dia 1 juta jadi 10 juta. Awalnya saja. Semangat lagi, 10 juta jadi 100 juta. Semangat 1M. Ketika 1M hilang sudah. Selesai. Habis sudah. Bingung sama masalah, pengen sugih dan lain sebagainya. Padahal banyak amalan yang bisa buat sugih. Apa diantaranya? Memuliakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apalagi baca surat Waqiah setiap hari. Baca surat Waqiah. Saya kalau baca surat Waqiah agak sulit. Lisan ini agak sulit. Biar anak saya dikasih nama Siti Waqiah aja. Waqiah artinya kiamat hadirin. Dapat umur 10 tahun anaknya gak bisa diam, pecah sana kaca, pecah sini, tanya, Beb, anak saya Siti Waqiah gak bisa diam. Ya jelas gak bisa diam, namanya kiamat. Nah, Waqiah itu termasuk juga melancarkan rezeki. Kemudian apa? Sholat duha dan lain sebagainya. Dan memuliakan 10 hari pertama menurut beliau Syekh Abdul Qadir Jailani juga termasuk hal yang bisa menambah harta kita. Kemudian wal hifdz li iyalih, dan bisa dijaga itu keluarganya. Kita kalau ingin punya keluarga yang dijaga oleh Allah, baik dari bahaya di dunia, bahaya akhirat dan lain sebagainya, muliakan 10 hari pertama. Kita sering doa habis sholat, doain anak, Allahumma hfadhum, ya Allah jaga anak saya, wala tadurruhum, jangan bahayakan keluarga saya. Kan sering kita minta seperti itu, karena memang orang ini kalau sudah keluarganya yang sakit kebingungan. Suami ini kalau itu istrinya yang sakit atau anaknya yang sakit, bingungnya naudzubillah. Kadang malah mending saya yang sakit. Kalau sudah anak yang sakit bingung hadirin. Kalau anak yang kena ujian bingung. Makanya orang-orang yang punya ilmu hitam itu terkadang sasarannya bukan dirinya, padahal tujuannya ke dirinya, tapi anaknya yang disasar. Kenapa? Tahu bahwasanya orang ini yang akan jadi beban pikiran yang lebih itu kalau anaknya yang disakiti. Makanya kalau kita ingin keluarga kita dijaga, muliakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wat takfir li sayyi'atih. Orang yang memuliakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dosa-dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus. Jelas seperti tadi puasa Arafah, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tad'if li hasanatih,
pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jelas. Ini ucapan beliau, ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi tidak lepas dari syariat. Kenapa? Pahala yang amal ibadah yang dilakukan di bulan haram, di bulan-bulan mulia, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat tashil li sakaratih. Orang yang memuliakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah akan dipermudah ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit hati. Sakit. Tapi orang yang memuliakan dengan amal soleh dipermudah sakaratul maut. Dipermudah, mengucapin la ilaha illallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sakaratul maut ini sakitnya luar biasa. Dalam riwayat di dalam kitab Tanbihul Mu'tarin itu ada kisah di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa ini kan bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ada salah satu kaumnya yang mengatakan begini, wahai Isa, engkau memang bisa menghidupkan orang mati, tapi yang aku perhatikan dari engkau, yang engkau hidupkan adalah orang yang baru mati sehari 2 hari. Bisa jadi itu mati suri, tapi aku belum pernah mendengar engkau menghidupkan orang mati yang sudah dikubur, yang mungkin lama, beratus-ratus tahun yang sudah dikubur. Aku masih belum melihat. Kaumnya ngetes Nabi Isa. Kemudian kata Nabi Isa, apa maumu? Kata orang tersebut, coba bangunkan, hidupkan lagi Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam. Hidupkan coba. Kata Nabi Isa, dullani ala qabri. Coba tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Dibawa ke kuburnya Sam bin Nuh. Nabi Isa dibawa ke kuburnya Nabi Sam bin Nuh. Kemudian doa di situ, minta kepada Allah, bangun Sam bin Nuh. Ketika bangun, pian tahu hadirin, dalam riwayat ini di dalam kitab Tanbihul Mu'tarin, rambutnya Sam bin Nuh putih semuanya. Padahal Sam bin Nuh ini matinya muda. Bukan rambutnya putih ketika meninggal, enggak, ini putih semuanya. Ditanya oleh Nabi Isa, mal ladzi sayyatak? Wahai Sam, apa yang membuat kamu ini beruban semuanya? Kenapa? Kata Sam bin Nuh, ya, ketika aku dipanggil, aku merasa ketakutan. Aku pikir ini waktunya kumpul semuanya kepada mahsyar. Kaget, takut. Dibangkitkan hari kebangkitan, ketakutan. Makanya ulama berpendapat hadirin, orang itu kadang beruban, apalagi cepat, masih muda, 30 tahun, 40 tahun, ubannya udah banyak. Itu berarti orang sering ketakutan. Bisa jadi ketakutan sama istrinya ya. Jadi yang beruban ini masih muda, sudah ubannya banyak. Kalau sudah tua wajar ya kan. Ini muda masalahnya hadirin. Kadang umur 30-40 tahun subhanallah. Yang putih lebih banyak daripada yang hitam. Ini berarti orang sering ketakutan. Mungkin di rumahnya ada gondoruo. Tapi yang mau saya jelaskan bukan ininya. Bukan masalah ubannya Sam bin Nuh, tidak. Tapi Sam bin Nuh mengatakan apa? Sakitnya sakaratul maut sampai sekarang aku rasakan. Ratusan tahun sakitnya masih aku rasakan. Makanya diantara kemuliaan seseorang yang memuliakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dengan amal soleh dan lain sebagainya akan dipermudah kelak sakaratul mautnya. Yang mudah-mudahan kita ini semuanya termasuk dari jamaah masjid meninjau assalam, orang-orang yang dijadikan oleh Allah husnul khatimah, meninggalnya dipermudah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadhiya lidulumatih. Orang yang memuliakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah akan menjadi penerang juga di dalam kegelapannya. Gelapnya apa? Gelapnya kuburan. Gelapnya apapun sudah. Kita ini nggak usah jauh-jauh mikir ke gelapnya kuburan aja, karena kita masih belum merasakan, ya kan? Kita nggak usah jauh-jauh. Kita punya rumah misal, rumah mati lampu, itu bingung nggak? Bingung atau tidak kira-kira? Mati lampu, bingung hadirin. Panas, gelap, nggak kelihatan apa-apa, nggak enak. Padahal besar itu rumah. Tapi kalau sudah mati lampu, kaget, ketakutan dan lain sebagainya, panas, gak enak suasananya. Ini bayangkan 2 meter kali 1 meter gelap lagi.
nggak ada AC di situ. Makanya orang yang beramal soleh, yang memperbanyak amal soleh, lebih-lebih di 10 hari pertama juga, itu akan menjadi penerang nanti ketika di dalam kegelapannya. Wa taskil li mizani, akan menjadi pemberat di dalam mizannya. Jadi kan mizan ini timbangan amal. Orang yang banyak amal soleh, lebih-lebih di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, timbangan amalnya berat. Timbangan amalnya berat. Sebenarnya banyak amalan hadirin. Agar mizan kita nanti berat itu banyak. Dan ini amalan juga dari Nabi. Kita kan kadang bingung cari amalan. Pengen datang ke kiai, datang ke guru, ke habib, nyari amal. Pengen beb ada amalan apa gitu beb. Pengen ulun beramal beb. Padahal ada sumbernya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ada satu amalan yang kalau kita amalkan insya Allah mizan kita berat. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan. Kata Nabi, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatani fil mizan, tapi akan menjadi penyebab beratnya mizan nanti. Amal solehnya berat karena sebab 2 kalimat yang ringan tersebut. Habibatani ilar rahman, bahkan akan menjadi sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nabi ajarkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil. Ini semuanya hafal berataan. Ini ucapan ini hadirin, Nabi katakan dalam hadis sahih akan menjadi sebab beratnya mizan nanti. Makanya pernah disampaikan oleh salah satu ulama di dalam majlis. Ada salah satu santrinya yang mendengar, aduh subhanallah, ucapannya ringan tapi bisa berat di mizan, dicintai oleh Allah lagi. Ini santri hadirin bertekad di majlis tersebut, saya mulai sekarang akan sering baca subhanallah wa bihamdi subhanallah. Mau saya perbanyak itu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini orang, ini santri pulang ke rumahnya diajarkan semuanya. Istrinya, anaknya dikumpulin semuanya. Dek, saya tadi dari majelis ada ucapan, ada amalan dari Nabi, yang mana ucapan tersebut bisa memberatkan di mizan. Apa mas? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Semuanya ngamalin. Ini orang terus menjadikan kebiasaannya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketika datang keluar ketemu sama temannya, assalamualaikum, waalaikumsalam, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berangkat ke pasar mau belanja, assalamualaikum, waalaikumsalam, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Terus begitu hadirin. Ke pasar begitu. Habis ngucapin salam langsung waalaikumsalam, subhanallah wa bihamdi. Sampai orang-orang ini paham sudah. Oh, ini kalau sudah habis ngucapin salam pasti ngucapin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketika dia ngucapin salam, assalamualaikum, belum ngucapin yang jawab waalaikumsalam, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Sampai terkenal Pak subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Akhirnya subhanallah, ini orang menjadi sebab orang-orang yang lain juga ikut pikiran subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sampai akhir dari kisahnya, ini orang sakit, koma nggak sadarkan diri, gawat. Ketika sadar, tanya ke istrinya, di mana deh? Ini di mana? Kata istrinya, ini di rumah sakit. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sampai akhirnya karena kebiasaan seperti itu, meninggal dunia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak orang itu tergantung kebiasaannya hadirin. Orang mati ini tergantung kebiasaannya. Kebiasaan baik, kebiasaan zikir, insya Allah nanti meninggal dalam keadaan zikir. Dan itu banyak hadir. Saya sering menyaksikan ada orang di ICU katanya nggak sadar. Kata si dokter nggak sadar ini, tapi dia tahu tasbih ini nggak berhenti muter, dan lisan terus keluar. Padahal kalau secara medis nggak sadar orang tersebut, nggak sadar. Dikasih tasbih sama anaknya terus diputar. Sampai saya jenguk sendiri orang Samarinda sih, salah satu habaib. Saya jenguk sendiri, saya kaget. Itu monitor ICU itu sudah banyak tanda tanyanya sudah. Mau meninggal itu masih dengan tasbihnya. Kenapa? Karena kebiasaannya memang kebiasaan zikir,
kebiasaan zikir, kebiasaan wirid, lisannya kebiasaan mengucapkan ucapan itu. Nah, kita yang beramal soleh di 10 hari pertama ini akan menjadi pemberat kelak di mizan tersebut. Wan najah min darakatih, kemudian diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasu'ud ala darajatih, dan akan dinaikkan tingkatannya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat mengamalkan amal-amal soleh di 10 hari pertama. Makanya jangan kita sia-siakan hadirin. 10 hari pertama ini jangan kita sia-siakan. Beramal soleh semampu kita. Mau sedekah, di kitab Mulia itu juga disebutkan bahwasanya wa man tasaddaqa fi hadhil ayyamil ashr bisadaqatin ala miskin. Siapa orang yang bersedekah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, sedekah kepada orang fakir miskin, faka'annama yatasaddaq ala Rasulillah wa anbiya'i, maka seakan-akan orang tersebut memberikan dana kepada Rasul, kepada para anbiya di dalam dakwahnya. Kita nih sedekah sama orang miskin itu seakan-akan kita nyumbang dakwahnya Nabi, nyumbang dakwahnya para Rasul di dalam menyebarkan agama. Kemudian begitu pula orang yang waman kasa mu'minan kasallahu ta'ala min hulalih waman latafa fiha biyatimin latafallahu ta'ala bihi fil qiyamah tahta dhilli arsy. Begitu pula orang yang di situ dia latif, dia berlembut kepada anak yatim. Ini anak yatim juga perlu diperhatikan. Anak yatim kita mungkin ngasih hadiah sama anak yatim, atau ngasih baju, atau mungkin ngasih uang dan lain sebagainya. Maka di sini dikatakan latafallahu ta'ala bihi fil qiyamah tahta dhilli arsy. Maka nanti diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak amal soleh, buahnya banyak. Anak yatim yang perlu dipahami di sini di dalam syariat itu definisi dari anak yatim, man faqadahul ab, orang yang tidak punya bapak, itu namanya ya yatim. Kemudian qoblal bulu, sebelum balik, itu yatim. Makanya kita harus paham yatim itu seperti apa. Jangan kemudian orang masih ada bapaknya, ibunya yang meninggal, oh yatim gitu. Enggak. Kenapa? Karena si bapak masih mampu untuk menghidupi dan punya kewajiban untuk menghidupi anak-anak tersebut. Yang dikatakan yatim ini kalau bapaknya yang sudah meninggal. Dan sebelum belum balik ini ya umur 10 tahun, atau mungkin ada juga orang 10 tahun sudah balik. Kalau balik tetap dibilang yatim, ya semua di antara kita, apalagi yang umurnya 50 tahun ya yatim semua. Jadi makanya di dalam syariat itu diperinci mana yatim itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat, oh ada anak yatim masih kecil, bapaknya sudah meninggal ya, bukan cerai, meninggal. Kalau sudah meninggal itu bapaknya, kemudian anaknya masih belum balik, di situ ya yatim. Kita ngasih hadiah kepada mereka itu lebih di 10 hari pertama ini, nanti dapat naungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah bisa beramal soleh, dan kita juga berharap mudah-mudahan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan semuanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi sebab semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan menjadi sebab kelak ketika dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita meninggal melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berjamaah ya.